Polisi menyergap sebuah mobil yang digunakan untuk membawa narkoba di pintu tol Kisaran asal Sumatera Utara. Narkoba jenis sabu seberat 10 kg pun diamankan dari dalam mobil. Sebuah video merekam detik-detik penyergapan mobil yang diduga membawa narkoba jenis sabu saat akan masuk pintu tol Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Dengan bersenjata lengkap, polisi yang tak mau ketinggalan buruannya langsung menyergap mobil pelaku. Saat diperiksa, pelaku mengaku membawa narkotika yang disimpan di dalam kotak. Saat digeledah, polisi menemukan 10 bungkus narkoba jenis sabu seberat 10 kg. Diketahui, narkotika dibawa dari daerah desa Silobaru, Asahan dan akan dibawa menuju kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku mengaku sudah 2 kali menjadi kurir narkoba dengan upah Rp20 juta per kilogramnya. Kami berhasil mengamankan pengemudinya atas nama inisial MA, dan dalam mobil tersebut kami temukan 1 box styrofoam warna putih, di dalamnya berisi 10 bungkus teh Cina merek Guanyuang dengan berat lebih kurang 1 kg dan isinya bukan narkotika jenis sabu. Saat ini, Polres Asahan terus melakukan pendalaman terhadap jaringan tersangka. Tersangka dikenakan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, Ayus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi pelemparan terhadap armada bus Trans Jatim terjadi di Jalan Akses Suramadu. Perilaku tak terpuji ini pun menuai kecaman keras usai video detik-detik pelemparan ini viral di media sosial. Salah satu bus Trans Jatim Koridor 5 mengalami pelemparan oleh orang tak dikenal. Nampak pada video, bus ini melaju dari arah Bangkalan menuju Surabaya. Namun ketika baru melewati jalanan menurun di Jalan Akses Suramadu, tiba-tiba sebuah benda keras menghantam kaca bus di sisi kiri. Bunyi hantaman benda tersebut membuat para penumpang kaget dan meminta sopir bus berhenti serta menepi sejenak. Beruntung kaca bus hanya mengalami retak dan tidak ada korban luka dalam kejadian ini. Bus Trans Jatim Koridor 5 yang melayani rute Bangkalan Terminal Bungur Asih, Surabaya ini baru beroperasi sejak 1 minggu lalu. Pelemparan batu pada kendaraan tentu saja menebar teror bagi para pengendara lain dan masyarakat. Saya berharap pada seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi dan memantau apabila ada oknum-oknum baik dari luar maupun dari dalam Bangkalan yang kira-kira atau sudah terindikasi ingin melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dalam artian menghambat perkembangan Bangkalan, tolong dilaporkan dan tolong dikasih tahu. Ikut diberikan penjelasan. Bangkalan akan sejahtera apabila masyarakatnya kompak. Sementara Dinas Perhubungan dan Polres Bangkalan sendiri akan segera melakukan koordinasi guna menindak tegas oknum-oknum masyarakat yang telah melakukan pelemparan tersebut. Selain keberadaan anak jalanan, masyarakat menduga aksi pelemparan ini dilakukan preman-preman di Jalan Akses Suramadu yang merasa terganggu karena keberadaan bus Trans Jatim ini telah mengganggu dan menghilangkan sebagian penghasilan mereka yang selama ini mereka dapat dari moda transportasi konvensional. Masih dari Pulau Madura, pemirsa, aksi komplotan pemecah kaca mobil juga meresahkan para sopir pengendara travel. Sebelumnya, pelemparan kaca mobil terjadi di Bangkalan dan Sampang, namun kali ini juga terjadi di wilayah Pamekasan, Jawa Timur. Hati-hati lur, saya punya mobil sudah kena ini batu lur. Dalam video amatir, sebuah mobil yang kaca depannya pecah akibat lemparan batu dan pemilik mobil mempostingnya di akun media berbaginya. Mobilnya terkena lemparan di sekitar daerah Nyalaran, Kelurahan Kowel, Kecamatan Kota Pamekasan. Pemilik kendaraan bernama Supriyadi, warga desa Pakong, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan. Pihak kepolisian khususnya Polsek Kota langsung mengadakan patroli dan berjaga di daerah tersebut agar tidak lagi terulang kasus pelemparan kaca mobil yang meresahkan warga Madura pada umumnya.
Kapolsek Kota, saya langsung menindaklanjutin atau merespon cepat kejadian yang viral di video TikTok. Kami lakukan upaya patroli malam antisipasi 3 Cepu supaya tidak terjadi hal-hal yang serupa. Demikian, Pak. Untuk masyarakat sendiri, Pak, Himbauannya tetap jaga kekompakan, terus ada hal sekecil apapun dilaporkan dan informasikan kepada kami. Seperti diketahui dalam beberapa hari terakhir ini, teror pelemparan kaca mobil marak di wilayah Madura, mulai Kabupaten Bangkalan hingga Kabupaten Pamekasan. Pemirsa, 2 pria sindikat perampok yang menyasar nasabah bank ditangkap polisi di Nrekang, Sulawesi Selatan. Pelaku dibekuk saat mudik ke kampung halamannya di Palembang, Sumatera Selatan. Kamera CCTV merekam 3 sindikat pencurian uang sebesar 70 juta rupiah milik nasabah bank di Nrekang. Pelaku mengendarai 2 motor dan berbagi peran. 1 motor mencari mangsa, sementara 1 lainnya memantau lokasi. Usai melakukan aksinya, polisi menangkap 2 dari 3 orang pelaku, RW dan AW, di sebuah mal di Palembang, Sumatera Selatan. Kedua pelaku dibekuk saat pulang ke kampung halamannya. Palembang di Sumatera Selatan, di daerah Kayu Agung. Kalau untuk LP-nya itu sendiri, dan dia beraksi kapan dan kerugiannya berapa? Kerugian untuk sementara lebih kurang ya 70 juta. LP-nya untuk sementara kami deteksi ada di daerah Nrekang. 1 pelaku UM kini masih buron dan terus diburu polisi. Selain 2 pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti motor yang digunakan saat beraksi. Seorang pria terekam CCTV melakukan aksi pembobolan sebuah konter HP dengan menjebol plafon di lantai 2 toko di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku menggunakan kain untuk menutup wajahnya, lalu mengambil 7 unit handphone serta uang tunai di brankas senilai 29 juta rupiah. Inilah rekaman video CCTV saat seorang pria melakukan aksi pencurian di salah satu konter penjualan HP di Jalan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku terlihat menutupi wajahnya dengan sebuah baju dari lantai 2 konter, kemudian turun ke lantai 1. Setelah itu, pelaku lalu menuju ke receiver CCTV dan melakukan pengerusakan sebelum melakukan aksi pencurian. Pasca kejadian ini, pihak Polrestabes Makassar bersama Polsek Rapocini telah menerima laporan dari korban. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mendapat sebuah plafon di lantai 2 telah dijebol oleh pelaku dan berhasil masuk ke dalam konter HP. Menurut salah seorang karyawan, selain mengambil 7 unit handphone, pelaku juga merusak brankas dan berhasil mengambil uang tunai senilai 29 juta rupiah lalu kabur. Kalau yang sudah dari kemarin ya 29 juta ya? Itu apa yang hilang? stok sama uang. Apa stok HP? Iya, stok HP. Kurang lebih berapa? Stok HP ada 7. Adapun ciri-ciri pelaku sementara dalam DPO dan yang bersangkutan berinisial H. Pihak kepolisian yang telah mengidentifikasi pelaku masih melakukan pengejaran terhadap pria yang telah dikantongi identitasnya ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebuah video penerimaan bantuan gizi ibu hamil dan stunting viral di media sosial dan menuai kontroversi. Setelah heboh diketahui bahwa hal tersebut merupakan kekeliruan pihak pembuat konten. Jadi salah yang merekam. Ini dia foto
Inilah rekaman video amatir yang merekam detik-detik seorang ibu parubaya menerima bantuan gizi untuk ibu hamil dan penyandang stunting menerima bantuan berupa sembako. Namun, usai difoto bersama dan hendak memasukkan telur ke dalam kantong plastik, bantuan itu justru diambil kembali oleh panitia yang merupakan ibu-ibu kader PKK desa. Video yang diunggah tersebut sontak menjadi bahan perbincangan warganet lantaran dinarasikan seakan bantuan tersebut tidak boleh dibawa pulang. Setelah ditelusuri, ternyata video viral tersebut merupakan kekeliruan dari pembuat konten dan tidak terbukti kebenarannya. Saya meminta maaf khususnya untuk Desa Citerep, untuk Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, atas viralnya video yang saya unggah. Pembelajaran juga kalau misalkan emang kalau gabut itu nggak boleh posting sembarangan. Pihak desa menjelaskan sembako bantuan stunting bagi masyarakat yang ditarik kembali oleh panitia sebetulnya sudah dibagikan pada bulan Agustus lalu. Sedangkan proses pengambilan foto penerima bantuan tersebut merupakan salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban laporan kepada pemerintah. Pada akhirnya ternyata ada kesalahpahaman bahwa ada kekurangan dari salah satu bantuan yaitu berupa telur, padahal sudah disalurkan di awal tahap pertama sebelumnya. Pihak desa berharap masyarakat bisa lebih bijak dalam menggunakan gawai dalam bermedia sosial, terutama dalam menyebarkan informasi agar informasi yang belum diketahui secara pasti kebenarannya atau hoax tidak beredar dan menjadi kegaduhan di masyarakat. Dari Kabupaten Badung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, final pertandingan turnamen sepak bola di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berakhir ricuh. Kericuhan dipicu aksi supporter salah satu tim yang masuk ke lapangan saat pertandingan berlangsung. Beginilah kepanikan warga yang menyaksikan kericuhan pada final pertandingan tim sepak bola putra Kalimalang FC melawan tim sepak bola Perseda FC di lapangan sepak bola Jatimulya Jalan Mandor Jampang, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi saling serang terjadi antar oknum supporter pasca pertandingan. Kericuhan terjadi saat kedua supporter melakukan yel-yel untuk klub, namun supporter dari salah satu klub masuk area lapangan saat pertandingan berlangsung, sehingga membuat supporter lawan marah dan kericuhan tak terhindarkan. Ya, ada sedikit kesalahpahaman lah antara supporter ya sebenarnya. Sebenarnya sih pertandingan itu berjalan kondusif, di lapangan itu tidak terjadi apapun. Pemain juga baik-baik aja, berjalan dengan lancar lah. Cuma ada sedikit keselisihan paham, yel-yel itu, terus ada yang nggak terima sampai ada yang masuk ke lapangan. Kedua belah pihak akan dipanggil oleh Karang Taruna di Kelurahan Jatimulya untuk dilakukan mediasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk informasi terkini pemirsa, kita telah bergabung dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tangerang, ada Bapak Tihar Sopian melalui sambungan Zoom pada siang hari ini. Selamat siang Pak Tihar. Selamat siang. Pak Tihar, sebelumnya terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di siang kali ini. Pak Tihar, mungkin Bapak sudah mendengar ada beberapa perkembangan terkini, mungkin Bapak dari pihak kepolisian terkait kasus ini? Ya, dari pihak kepolisian saat ini terus menggali atau mendalami kasusnya, dengan para tersangka dan para korban. Jadi pendalaman kasus ini dari pihak kepolisian kami selalu berkoordinasi perkembangan terhadap kasus tersebut. Artinya Pak Tihar, memang benar ada aksi pelecehan seksual yang dialami para penghuni panti di sana? Ya, baik. Menurut informasi kepolisian, ada 2 orang yang sudah ditahan di Metro Kota Tangerang, dan hasil dari asesmen penggalian pendalaman masalah ini dinyatakan iya, karena memang ada dengan bukti-bukti adanya visum dan ada beberapa saksi yang memang sudah dilaksanakan pendalaman tersebut. Oke, Bapak, untuk diketahui Bapak sebenarnya aktivitas panti ini sudah berdiri sudah berapa lama Bapak? Menurut informasi yang kami terima, ini sejak tahun 2008 ya, 2008 berdasarkan data yang ada.
Nah, kemudian aktivitas-aktivitas di masyarakat itu tadi juga kami ke lokasi bersama dengan Pak Menteri Sosial, juga ada beberapa jajaran dari KPAI dan lain-lainnya pendalaman masalah perizinannya. Jadi sejak 2008 ini sudah ada kegiatan-kegiatan belajar mengajar di lokasi tersebut. Oke, berawal dari tempat belajar mengajar dan sekarang beralih ke panti asuhan. Artinya apakah ini memang tidak berizin, Bapak? Benar demikian? Ya, karena kemarin setelah kami berkoordinasi dengan Pak Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang bahwa memang regulasi izin ada di Dinas Sosial. Dan ini dinyatakan memang belum ada izin yang ada di lokasi tersebut. Oke, Bapak, ini sebanyak 18 anak yang kami dapatkan informasinya. Ini berasal dari mana, Bapak, anak-anak tersebut, Bapak? Ya, dari yang hasil kami evakuasi pada saat hari Kamis malam, ini ada 12 anak yang memang kita langsung evakuasi ke rumah perlindungan sosial bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Kepolisian. Ini data si anak-anak kita ini beragam, ya beragam. Ada yang berasal dari wilayah Kota Tangerang, juga ada juga di luar Kota Tangerang, begitu. Apakah ini memang si pemilik ini memang mencari sendiri anak-anak tersebut? Apa memang ada keluarga yang menitipkan anak tersebut di panti ini, Bapak? Ya, menurut informasi dari pihak kepolisian dan rekan-rekan kami di lapangan melalui UPTD Pelindungan Anak dan Perempuan serta Kepala Bidang P3HA, informasi yang kami terima ini memang ada yang dititipkan oleh orang tuanya, juga ada memang dititipkan oleh rekan-rekan sejawatnya mereka. Itu perkembangan yang sekali lagi sedang didalami oleh pihak kepolisian yang memang berkaitan dengan dari mana si anak-anak kita ini yang memang berada, begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Tihar atas informasinya. Semoga kejadian ini tidak terulang kembali. Terima kasih Bapak. Baik, salam sehat selalu. Selamat siang. Ya, pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufi Dasko Ahmad memastikan akan ada jumlah penambahan komisi di DPR RI. Namun terkait jumlah pasti penambahan komisi akan diumumkan pada 14 Oktober mendatang. Ini kewajiban saya akan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baik undang-undangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan menjalankan kewajiban dalam menjalannya kehidupan demokrasi. Dasko menjelaskan bahwa pimpinan fraksi partai politik akan menggelar rapat untuk membahas penambahan jumlah komisi DPR. Sebelumnya, ia menaksir jumlah komisi akan menjadi antara 12 atau 13 komisi, dari saat ini berjumlah 11 komisi. Selain itu, DPR juga berencana akan membuat alat kelengkapan Dewan atau AKD yang bernama Badan Aspirasi Rakyat. Yang kedua, saya belum monitor apakah surat dari Presiden itu sudah dikirimkan ke DPR. Itu. Memenuhi kewajiban saya akan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Komisi insya Allah tanggal 14 nanti kita akan umumkan. Itu sekali sudah ada pimpinan dan ininya ya? Iya, jadi tanggal 14 itu kemungkinan kita adakan rapat dengan pimpinan fraksi dan di situ kemudian kita akan sampaikan pertambahan komisi kalau ada dan pertambahan AKD, yang jelas ada pertambahan AKD-nya itu loh, ya, Badan Aspirasi Rakyat. Oh, itu baru ya Bang? Iya. Untuk pimpinan-pimpinannya udah ditentu juga nggak Bang? Tiap-tiap kalau itu udah ada formasinya gitu? Harusnya sih kalau kemudian formasi AKD-nya atau komisinya sudah jelas, tentunya pimpinan-pimpinan komisi dan AKD itu sudah dari masing-masing fraksi sudah ada ancur-ancurnya. Dan mudah-mudahan bisa dalam waktu 14 atau 15 itu kita sudah selesaikan. Sementara itu, pemirsa, Sekretariat Jenderal DPR meninjau kondisi rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan. Saat meninjau, kondisi rumah terlihat rusak dan tidak terawat. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar meninjau rumah jabatan atau rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Tinjauan dilakukan pada 2 rumah yang kosong. Rumah itu memiliki tipe yang sama, yaitu berlantai 2, serta terdapat cat yang mengelupas pada dinding rumah tersebut. Sekjen DPR mengatakan setiap hari ada keluhan 12 hingga 20 anggota DPR yang menempati rumah tersebut. Keluhan rata-rata karena kebocoran hingga adanya tikus dan rayap di rumah dinas tersebut. Ini yang sudah kami laporkan pada
pimpinan DPR, dan waktu itu sudah dilakukan juga rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi sehingga di tanggal 24 kemarin diputuskan dan disepakati untuk kedepannya akan diberikan dalam bentuk tunjangan. Nah, tunjangan ini tentu adalah bagian dari bagaimana cara kami memberikan layanan kepada Dewan, karena persidangan-persidangan yang dilakukan, kegiatan dilakukan Dewan itu sangat padat, sehingga sudah selayaknya lah anggota-anggota Dewan itu bisa memiliki hunian atau tempat tinggal itu yang layak, yang tenang, yang bisa produktif dalam mengerjakan tugas-tugas konstitusinya. Sekretariat Jenderal DPR telah menyampaikan kondisi rumah dinas tersebut kepada pimpinan DPR. Laporan itu juga telah ditindaklanjuti untuk memberikan semacam kompensasi untuk hunian kepada setiap anggota DPR yang ada. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, wacana tunjangan rumah anggota DPR menuai sorotan. Meski nominalnya masih dalam pembahasan, namun kondisi rumah dinilai sudah tidak layak dihuni anggota DPR. Sidang yang kami muliakan, telah kita dengar bersama-sama. Anggota DPR periode 2024-2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas. Mereka mendapatkan kompensasi pengganti berupa tunjangan perumahan setiap bulan. Sekretariat DPR beralasan rumah dinas anggota DPR yang ada saat ini sudah banyak yang rusak dan biaya pemeliharaannya tidak lagi ekonomis. Meski tunjangan tersebut akan cair setiap bulan, namun hingga kini Sekretariat Jenderal DPR masih menggodok nilai tunjangan untuk hunian anggota DPR. Tetapi secara ekonomis memang rumah dinas tersebut kalau itu dipertahankan memang banyak sekali biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk sebuah rumah yang layak dihuni gitu ya, karena mengingat usianya. Nah lalu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan berapa sih besaran yang akan diberikan kepada Dewan, kami dari tim Biro Perencanaan di bawah Deputi Administrasi masih mengidentifikasi besaran-besaran rumah di seputaran Senayan, Semanggi, sampai dengan daerah Kebayoran, bahkan juga di beberapa tempat titik di Jabotabek, itu sebenarnya tingkat idealnya berapa? Rencana pemberian kompensasi hunian pada anggota DPR menuai sorotan dari masyarakat. Pasalnya, besaran nominal harga rumah di wilayah sekitar kompleks DPR tergolong fantastis. Meski demikian, kondisi rumah dinas anggota DPR yang memprihatinkan juga dirasakan oleh anggota DPR. Kondisi rumah yang bocor dan penuh rayap jadi alasan utama anggota Dewan enggan menghuni rumah dinas. Tentu tergantung kepada keputusan pimpinan dan kesekjenan terkait apakah tetap melanjutkan menghuni rumah dinas ataukah dikonversi terhadap nilai yang tentu secara realistis sesuai dengan apa yang ada di Jakarta. Memang kondisi rumah itu setiap periode kan selalu direnovasi. Saya kan sudah berulang kali juga menghuni di Kalibata misalkan. Kondisi rumahnya selalu bocor, bahkan terakhir-terakhir ini banyak rayap gitu ya. Artinya bahwa memang sepertinya untuk perawatannya sangat tinggi gitu ya. Dan ini memang harus dihitung betul. Rencana untuk mengubah fasilitas rumah dinas anggota DPR menjadi tunjangan perumahan tertuang dalam surat edaran Sekjen DPR kepada anggota DPR. Surat tersebut ditandatangani oleh Sekjen DPR pada 25 September 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur. Mega kini menunggu waktu untuk bertemu Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri didampingi anaknya Prananda Prabowo serta sejumlah calon kepala daerah di Jawa Timur ziarah ke makam Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno di Blitar. Ziarah ke makam Bung Karno sering dilakukan Megawati dan keluarga jelang momen tertentu seperti Hari Raya Idul Fitri dan juga agenda politik. Karena itu, momen ziarah ini dikaitkan dengan rencana pertemuan Megawati dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang masih dirahasiakan waktu dan juga tempatnya. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan pertemuan dua tokoh ini menunggu jadwal dan diharapkan terjadi sebelum hari pelantikan Presiden terpilih. Pertemuan merupakan hal yang baik, bagian dari silaturahim bangsa, pemimpin bangsa, dan komunikasi secara intens sudah dilakukan, tinggal menunggu momentum yang tepat. Tentu saja momentum yang tepat itu diharapkan sebelum pelantikan Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang akan datang. Sebelum ziarah ke makam ayahnya, Mega diketahui baru saja berkunjung ke Rusia dan Uzbekistan berziarah ke makam Imam Al-Bukhari yang berkaitan dengan peradaban Islam. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ribuan warga di Kota Cimahi, Jawa Barat antri pembagian bansos beras 10 kg. Bansos beras ini disalurkan jelang pemerintahan Presiden Jokowi berakhir. Lebih dari 1.000 warga di Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, rela antri pembagian bansos beras pemerintah tahap 8. Warga harus menunggu berjam-jam sejak pagi karena harus didata terlebih dahulu oleh petugas kantor pos Cimahi. Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 1 karung beras seberat 10 kg. Bagi warga, bantuan ini sangat bermanfaat, namun merupakan yang terakhir jelang pemerintahan Presiden RI Joko Widodo berakhir pada 20 Oktober mendatang. Bantuannya tetap jalan terus ya. Semoga ya ada berkahnya buat saya, buat semua masyarakat. Ya, masyarakat luas. Sehari-hari apa, Pak? Apa? Sehari-hari apa, kerja atau apa? Kerja proyek. Oke. Sebelumnya, saat kunjungan kerja di Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, Presiden Joko Widodo berjanji akan mengusulkan pada pemerintah baru di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto agar melanjutkan program bantuan sosial beras. Nanti pemerintah baru, saya nanti bisikin ke Pak Prabowo. Tapi usulannya dari Bapak Ibu semuanya loh ya. Saya sampaikan tadi Bapak Ibu masyarakat dari Sumba Barat mengusulkan kepada Pak Prabowo agar program ini bisa dilanjutkan. Saya akan ngomong gitu. Tapi keputusannya ada di pemerintah baru, presiden baru nanti. Paket yang dibagikan Jokowi merupakan bantuan pangan non-tunai berupa beras 10 kg per keluarga. Penerima mendapatkan bantuan tersebut sejak Januari 2024. Jokowi memastikan stok pangan aman. Ia berharap agar penyaluran program bansos beras dapat membuat harga beras tetap stabil dan masyarakat terbantu memenuhi kebutuhan pangannya. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda masih di iNews yang bersama saya Rosalin. Pemirsa, lebih dari 1.000 hakim di Indonesia menggelar cuti massal sebagai bentuk protes terhadap tuntutan perbaikan kesejahteraan yang hingga kini diabaikan pemerintah. Cuti massal dimulai per kemarin hingga 11 Oktober mendatang. Imbas cuti bersama, ribuan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak dipadati pengunjung yang akan bersidang seperti yang kerap terjadi. Hingga 11 Oktober, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan seluruh pengadilan di Indonesia tidak melayani persidangan, kecuali untuk perkara pra-peradilan dan perkara yang masa hukumannya segera berakhir. Bentuk tuntutan menaikkan gaji pokok dan tunjangan para hakim selama 12 tahun terakhir juga terjadi di Gedung Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang sepi dari persidangan. Meski demikian, pelayanan di Pengadilan Negeri Kota Bekasi tetap berjalan untuk kasus yang tidak bisa ditunda. Di
tengah aksi ribuan hakim di Indonesia mogok kerja, PN Jakarta Pusat juga tetap menggelar sidang karena banyak sidang khusus seperti kasus tindak pidana korupsi. Walaupun tetap berjalan, PN Jakarta Pusat menyatakan dukungan aksi yang dijalankan oleh Solidaritas Hakim Indonesia. Tidak ada mogok massal, tidak ada cuti bersama. Karena cuti bersama itu cuti yang tanggalnya sudah ditentukan oleh pemerintah. Biasanya tanggal-tanggal dekat dengan peringatan keagamaan atau tanggal masuk yang diapit 2 tanggal libur. Itu cuti bersama. Kalau adik-adik hakim ini atau kawan-kawan SHI ini bukan cuti bersama. Mereka menggunakan hak cutinya secara berbarengan karena tanggalnya mereka yang pilih. Para hakim di Pengadilan Negeri Palembang juga mendukung gerakan cuti massal dalam meminta kenaikan gaji dan tunjangan untuk kesejahteraan hakim. Meski tidak mengirimkan perwakilan ke Jakarta, solidaritas ditunjukkan dengan memasang spanduk dan pita merah putih di lengan. Kami sangat merasakan itu karena dengan selama ini kami terima, kami harus menekan kebutuhan kami sendiri. Sementara dengan menekan itu pendidikan anak, kesejahteraan kami, keluarga ya, itu sangat minim ya. Jadi kami sangat mendukung pemerintah memperhatikan untuk kesejahteraan kami. Karena memang sudah wajib lah, sudah 12 tahun gaji tidak naik. Memangnya sehari biasanya menangani perkara berapa banyak, Bu? Untuk kalau saya kebetulan juga hakim tipikor sampai 46. Walau berlangsung gerakan cuti massal, namun pelayanan publik di Pengadilan Negeri Palembang dipastikan tetap berlangsung seperti sedia kala. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Solidaritas Hakim Indonesia menggelar pertemuan dengan pimpinan DPR RI untuk menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan hakim. DPR RI menerima audiensi puluhan perwakilan hakim se-Indonesia. Para hakim mengenakan pita berwarna putih sebagai bentuk solidaritas dalam memperjuangkan kesejahteraan hakim. Sebelumnya cuti bersama hakim sebagai bentuk protes karena pemerintah dinilai belum memprioritaskan kesejahteraan. Salah satunya adalah bentuk protes yaitu gaji dan tunjangan yang selama 12 tahun tidak mengalami kenaikan. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan Yasmin Natania di gedung DPR RI. Baik, Yasmin, bagaimana jalannya audiensi hakim dengan pimpinan DPR RI? Silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Rosalinda dan juga pemirsa. Hingga saat ini audiensi antara Solidaritas Hakim Indonesia dengan Komisi 3 DPR RI masih berlangsung dalam rapat dengar pendapat umum di ruang rapat Komisi 3 DPR. Adapun hingga saat ini sejumlah hakim dari berbagai daerah terus menyuarakan aspirasinya khususnya terkait dengan kesejahteraan hakim. Pasalnya selama 12 tahun tidak ada peningkatan ataupun kenaikan dan juga penyetaraan terkait dengan kesejahteraan mereka, baik itu gaji maupun tunjangan, dan ini tentunya berdampak pada berbagai lini kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian juga tadi pun salah satu hakim sempat menyampaikan terkait dengan adanya gerakan aksi cuti bersama para hakim yang berlangsung pada tanggal 7 hingga tanggal 11 Oktober 2024 ini bersifat legal ataupun resmi. Jadi mereka cuti secara pribadi, yang mana 12 hari cuti dalam setahun seharusnya dihabiskan bersama keluarga, tapi mereka terpaksa harus menggunakan jatah cutinya untuk melakukan audiensi dengan sejumlah pihak, salah satunya DPR RI, untuk mendapatkan keadilan. Dan memang ditekankan kembali tidak ada yang bolos, tidak ada yang mogok sidang, semua resmi dilakukan secara legal. Kemudian terkait dengan audiensi hari ini saya menyampaikan khususnya terkait kesejahteraan, ada sejumlah poin-poin lain yang disampaikan. Mereka meminta akan adanya peraturan pemerintah terhadap yang menjamin keamanan mereka ketika sedang bertugas. Kemudian juga terkait dengan hal-hal lain yakni pengesahan RUU Jabatan Hakim untuk menjamin kedudukan dan juga profesi hakim di mata hukum, serta pengesahan RUU Contempt of Court untuk memastikan proses peradilan berjalan dengan lancar tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Tadi sebelum dimulainya audiensi ini, salah satu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad ini mengadakan
doorstop begitu ya, dan menginformasikan bahwa saya betul bahwa hari ini ada audiensi dari sejumlah hakim yang ada di Indonesia, dan juga meminta apabila nantinya direalisasikan tuntutan-tuntutan para hakim ini, kinerja hakim pun semakin ditingkatkan. Kembali ke studio, Ocha. Ya baik, terima kasih Yasmin Atania melaporkan langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Selamat bertugas kembali Yasmin. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap 6 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan OTT yang dilakukan dalam kasus suap menyuap. 6 orang yang ditangkap terdiri dari 4 orang berprofesi sebagai aparatur sipil negara dan 2 orang dari pihak swasta. Selain menangkap 6 orang, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai. Tessa menjelaskan penyidik KPK membutuhkan waktu lebih dari 1 kali 24 jam untuk merilis secara lengkap konstruksi perkara. Kegiatan tangkap tangan itu umumnya yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi masih ada kaitannya dengan suap menyuap ya. Tentunya apakah suap menyuap itu nanti ada kaitannya dengan pengadaan atau hal lainnya, saya masih belum bisa buka saat ini. Jadi teman-teman, saya harap bisa bersabar menunggu. Percayakan kepada KPK untuk bisa memenuhi persyaratan baik formil atau material terlebih dahulu sebelum kami sampaikan update-nya kepada masyarakat nanti. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Seorang ayah berinisial RA ditangkap Satreskrim Polres Metro Tangerang karena menjual darah dagingnya sendiri dengan harga 15 juta rupiah. Sang ayah tega menjual bayinya yang baru berusia 11 bulan dengan alasan ekonomi. Tangis haru pecah saat seorang ibu menggendong anaknya yang sempat hilang karena dijual sang suami. Rusmala Dewi, ibu korban panik dan kebingungan saat pulang ke rumahnya di Tangerang usai kerja memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya di Kalimantan. Pulang untuk membiayai sejumlah kebutuhan anak, Rusmala justru tak menemukan bayinya yang baru berusia 11 bulan dan mendapati sang suaminya malah tega menjual buah hati. Bayinya dijual suami karena kehabisan uang akibat judi online dengan harga 15 juta rupiah. Kebetulan waktu itu saya tibanya malam, terus dia bilang, "Apa kayak orang gugup, nggak bisa ngomong, kayak orang panik, nggak bisa ngomong." Terus saya desak di situ, "Kemana anak kita?" Baru dia jawab, "Oh, bawa anak kita jual dengan harga 15 juta di Tangerang." Dia COD di pinggir Kali Cisadane. Di situ saya shock sebagai seorang ibu, nggak nyangka. Perdagangan bayi dilakukan melalui media sosial Facebook, di mana proses jual beli terjadi di kawasan pinggir Kali Cisadane, Sukasari, Kota Tangerang. Selain pelaku RA, polisi juga menangkap 2 pelaku lain yakni HK dan MON yang diduga sebagai pembeli bayi tersebut. Ketiganya terancam 15 tahun penjara tentang perlindungan anak. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Ya, dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam mengenai kasus ayah jual bayi demi judi online, kita sudah terhubung dengan psikolog anak, remaja, dan keluarga Mbak Novita Tandri. Baik, selamat siang Mbak Novita, terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Selamat siang Mbak Rosalin, terima kasih sudah undang. Terima kasih Mbak, semoga selalu dalam keadaan sehat. Mbak Novita, bagaimana nih Anda melihat kasus orang tua yang menjual darah dagingnya sendiri hanya karena judi online? Ini rasanya sangat sekali tidak masuk akal begitu ya, karena judi online kemudian menjual darah daging, ini latar belakangnya seperti apa Anda lihat? Saya melihat justru bukan karena hanya judi online. Judi online ini adalah salah satu gangguan kesehatan mental Mbak Rosalin. Yang perlu kita ketahui bahwa gangguan kesehatan mental yang adiksi, jadi adiksi gangguan kesehatan mental, sama dengan adiksi dengan narkoba, sama nafza, sama dengan alkohol Mbak. Jadi ini perlu mendapatkan rehabilitasi dan pertolongan daripada psikiater dan psikolog.
Karena gangguan judi online kecanduan ini masuk di dalam DSM. DSM itu Diagnostic Manual Disorder yang dipegang oleh setiap psikolog dan psikiater di dunia dari APA, American Psychological Association. Ini menunjukkan DSM nomor 5 bahwa judi online tidak bisa dianggap remeh. Nah, sekarang bicara tentang menjual anak. Kalau namanya orang yang sudah adiksi, berarti ada kebutuhan untuk bisa memakai uang untuk bisa memenuhi adiksinya, yaitu judi online ini. Nah, sama dengan adiksi lainnya, narkoba dan alkohol, yang harus dicari adalah si judi online ini. Sama dengan narkoba, dia harus memakai obat terlarang ini, harus meminum minuman yang beralkohol ini. Nah, kalau tidak, mereka akan disebut dengan sakau. Nah, ini yang akhirnya dipakai dengan apapun yang bisa dijadikan sebagai uang. Jadi ada transaksi ekonomi. Lalu yang kedua, tidak adanya ilmu parenting, Mbak Rosalin. Dia nggak tahu bahwa anak itu adalah amanah, adalah tanggung jawab. Bahwa anak ini justru harus dilindungi di dalam hak-hak anak ya, yang justru dilindungi harusnya dari orang tua dan dari pemerintah. Dengan alasan kesulitan ekonomi, buat saya itu bukan sesuatu yang bisa diterima. Mungkin itu penjelasan dulu di awal, Mbak. Baik, Mbak Novi, tadi Anda katakan tingkat adiksi dari judi online ini sangat besar, bahkan sama dengan narkoba begitu. Tapi seberapa besar sih dampak buruk dari judi online terhadap kewarasan logika ataupun nurani khususnya bagi orang tua? Wow, bisa sama Mbak dengan adiksi-adiksi lainnya, Mbak. Kewarasannya kalau kita sebut sebagai akal sehat, penalaran, kita bicara otak di bagian depan, lobus frontal sebagai fungsi eksekutif sudah tidak berfungsi dengan baik, Mbak Rosalin. Jadi dia sulit untuk membedakan yang mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jahat. Rusak lobus frontal ini, jadi makanya sampai tega untuk menjual anaknya, Mbak. Jadi kalau buat saya harus ada pencegahan dari pemerintah, harus ada edukasi dan literasi di sana. Karena kita bisa lihat berita-berita ini, kalau dari KPAI terlihat bahwa banyak kasus-kasus cenderung naik ini di Depok dan di Bali 2 minggu yang lalu, bahwa penjualan anak ini ada beberapa kasus yang terjadi diikuti dengan kasus yang kita lihat saat ini. Gitu. Dan kalau buat saya harus ada perlindungan anak yang ancamannya 15 tahun harus dinaikin, Mbak. Jangan 15 tahun, harus ada sanksi hukum, efek jera sehingga membuat calon pelaku berpikir ratusan ribuan kali untuk bisa melakukan hal yang sama seperti ini. Baik Mbak Novita, selain berbicara mengenai efek jera begitu ya menjadi PR dari pemerintah begitu, jika kita lihat kasus ini terjadi di dalam keluarga kecanduan judi online yang jadi korban anak, dan kemudian kalau kita lihat juga mungkin ada peran istri ataupun keluarga. Nah, ini apa sih yang sebetulnya harus dilakukan oleh keluarga terdekatnya untuk mendeteksi jika kemudian ancaman dari pasangan kita nih kayaknya sudah menunjukkan tanda-tanda kecanduan judi online nih. Bagaimana peran keluarga nih harus mendeteksi dan mengantisipasi hal-hal seperti ini, Mbak? Kalau kita bicara keluarga, berarti keluarga harus tahu bahwa ini adiksi, Mbak. Ini kecanduan. Jadi kalau sudah adiksi dengan sampai menjual anak seperti ini, berarti harus mendapat pertolongan, bantuan dari psikolog dan psikiater. Sama, jadi kalau kita lihat rehabilitasi dengan adiksi narkoba, kan ada tempat rehabilitasinya. Dia harus tinggal di sana dalam kurun waktu tertentu, beberapa bulan, sampai betul-betul dinyatakan bersih untuk bisa kembali. Itu pun ada kemungkinan untuk relapse yang besar sekali kalau tidak mendapatkan support. Jadi dengan analogi yang sama, bahwa ini adalah adiksi, jadi nggak boleh main-main, apalagi mempercayakan anak di tangan dia, di tangan orang-orang ini, kalau sudah tahu ada adiksi judi online seperti ini. Lalu yang kedua, kalau bicara tentang pemerintah, ini yang harus betul-betul memberantas judi online. Secara online memang betul 1.000 dibuang muncul 2.000 atau bahkan 1 juta gitu ya, tetapi nggak boleh berhenti. Kan ini akan sangat merusak. Baik. Bukan saja orang-orang yang mampu melakukan judi online, tetapi anak-anak, Mbak, akhirnya menjadi korban. Baik, terima kasih Mbak Novita Tandri. Tadi itu dia kita ketahui bersama gitu ya, butuh melibatkan banyak pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, peran keluarga, dan bahkan orang-orang sekitar begitu ya untuk memberantas kasus judi online. Dan terima kasih banyak atas informasi yang sudah diberikan Mbak Novita Tandri, psikolog anak dan juga keluarga. Salam sehat, Mbak.
Selamat bertugas kembali. Pemirsa, viral di media sosial dai yang juga penceramah terkenal, Ustadz Maulana berboncengan motor tanpa menggunakan helm di Jalan Protokol Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Meski Ustadz Maulana ini sudah meminta maaf ke polisi, namun sanksi tilang tetap diberikan ke pemotor yang memboncengnya. Ustadz Maulana. Dai kondang Ustadz Maulana viral di media sosial saat tertangkap kamera berboncengan motor tanpa menggunakan helm di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ustadz Maulana yang mengenakan busana khasnya untuk berceramah sempat menyapa warga yang memanggilnya. Setelah videonya viral, Satlantas Polrestabes Makassar mengaku telah mendapat klarifikasi dari Ustadz Maulana yang mengaku aksinya itu spontan karena takut terlambat datang ke lokasi ceramah lantaran terjebak macet. Meski Ustadz Maulana telah meminta maaf atas aksinya itu, polisi tetap akan memberikan sanksi tilang pada pemotor yang membonceng Ustadz Maulana. Pada saat itu macet dan waktu sudah buru-buru, beliau tidak mau mengecewakan orang yang mengundang. Jalan-jalan satu-satunya beliau harus naik motor untuk cepat sampai ke lokasi. Kalau untuk pengemudi motornya sendiri, Bang, yang membonceng, apakah di... Pengemudi motornya sementara dilakukan penelusuran di data kendaraan di Telantas Polda, karena kan di Petarani kan sudah dilengkapi dengan kamera etle. Berarti akan ada sanksi tilang seperti ya, itu? Kalau datanya bisa mungkin akan dilakukan tilang etle. Polisi mengimbau agar warga menaati peraturan lalu lintas demi keselamatan di jalan raya, seperti wajib menggunakan helm bagi pengendara dan yang dibonceng sepeda motor. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Pin, iNews melaporkan. Pemirsa, sepekan pencarian tim SAR gabungan belum berhasil menemukan pendaki asal Jakarta yang terjatuh di Gunung Rinjani. Proses pencarian diperpanjang hingga 3 hari ke depan dengan mengerahkan drone dan personel SAR turun ke jurang sedalam 500 meter. Sepekan sejak dinyatakan hilang, tim SAR gabungan belum berhasil menemukan pendaki asal Jakarta, Kahifat Raffi Mubarok yang jatuh di Gunung Rinjani. Tim SAR memperpanjang waktu pencarian dari 8 hingga 10 Oktober dengan fokus pencarian di sekitar Danau Segara Anak. Selama pencarian, tim SAR gabungan juga mengerahkan drone untuk menyisir area yang sulit dijangkau. Selain itu, 2 personel juga ditugaskan menuruni jurang hingga kedalaman 500 meter untuk mencari korban. Pencarian atas nama Kahifat itu kita menggunakan drone thermal itu dari pertigaan menuju arah puncak, kita menyisir sebelah kanannya, jadi mengarah jika ada jatuh itu mengarah ke sisi danau. Jadi di sana kita penyisiran yang dicurigai di sekitar area-area tebing itu sejauh hingga 1 sampai 1,2 km begitu. Kami jatuh ke bawah sono, Yan. Jatuh ke bawah sono. Korban selamat. Sebelumnya pada 28 September lalu, Kahifat Raffi Mubarok bersama 12 rekannya mendaki Gunung Rinjani. Korban dan rekannya Muhammad Afifah Reza terpisah dari rombongan karena diduga salah jalur hingga terprosok ke jurang Punggung Pelawangan pada 29 September. Reza yang berpegangan pada kayu dilaporkan selamat, sementara korban yang berpegangan pada batu terlepas hingga dilaporkan hilang. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan.